Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yatakallamu. Ini yang menarik, Pak. Dan juga berikutnya, sunnah tidak berbicara ketika berada di WC. Bukan hanya sekedar kencing atau buang air besar, berbicara. Nek nyanyi Ustaz, nah, ngomong lo gak oleh kok nyanyi. Gitu. Li ghairi daruratin, yang tanpa ada alasan yang mendesak. Jadi tidak boleh fa'indaat, karena jika mendorong dorurotun, hal yang mendesak ilal kalami, untuk berbicara. Contohnya kaman ro'a, seperti orang melihat hayatan, seekor ular, taksidu, yang hendak menyerang ular tersebut, insanan, kepada manusia, lam yukroh, maka tidak dimakruhkan al kalamu, berbicara, hina idin, di waktu tersebut, di kondisi tersebut. Jadi tidak boleh berbicara. Rokokan, lah ngomong lo gak oleh kok rokokan. Rokokan itu membatalkan puasa. Rokokan itu membatalkan puasa. Artinya apa? Dianggap mangan, Pak. Nek sampean boten percados, kalau merokok itu pakai apa itu? Punce yang bening itu loh, Pak. Yang dari beling itu, yang seperti pipet itu, sampean rokok, di situ akan mengalir apanya itu, nikotinnya itu. Nah, itu karena itulah para ulama membatalkan puasa merokok itu, dianggap seperti makan. Rokokan nyanyi gak oleh, kok mangan nang jero WC. Haram, Pak, hukumnya itu. Ini maksiat. Jangan membayangkan maksiat itu minum bir, minum Jack Daniel, ke tempat prostitusi, panti pijat. Bukan hanya itu maksiat. Sampean rokokan, walaupun enggak kodil haja, sampean masuk kamar mandi merokok, nah itu haram hukumnya, hukumnya haram. Kalau melihat bahaya, ini di sini dicontohkan ular, bukan hanya ular, Pak. Misalnya kayak di Madura itu pemandian umum, ada sumur, temboknya itu setengah badan, temboknya itu setengah badan, kata orang Madura. Jadi orang Madura kalau ngomong tembok separuh itu bahasa Indonesia, Pak. Itu sumur setengah badan temboknya, setengah badan katanya. Nah, kan kita lihat nih, Pak, yang tertutup kan aurat kita ini kalau laki-laki. Melihat misalnya ada truk ngeblong dari sana, terus ada orang duduk, itu sampean wajib hukumnya teriak, woi minggir, gitu. Itu wajib hukumnya karena ada hal yang mendesak. Atau yang mau ditabrak itu hewan, Pak, tetap sampean kudu teriak, Pak, untuk mengusir hewan itu agar terhindar dari kecelakaan. Tapi di kitab, di manuskripnya, di redaksinya yang dicontohkan manusia yang akan diserang binatang berbisa. Tapi di sini kan bukan literalnya, Pak. Yang dimaksud di sini ilahnya, bahayanya, bahayanya. Kemudian menyanyi wes ya tadi ya, gak wedi nanti gak oleh jare Mas Khairul, cuman kok, cuman ngomong, nek nyanyi gak apa-apa. Wala yastakbilu syamsa, tidak boleh menghadap matahari, wal qamara, dan bulan. Wala yastadbiruhuma, dan tidak boleh membelakangi keduanya. Artinya makruh melakukan hal itu ketika qadil hajah, ketika buang air besar. Tapi kayaknya ini nggak berlaku di masa sekarang karena semua punya WC, Pak. Semua punya WC. Tadi yang berlaku itu seperti makan, rokokan, nyanyi, itu penting itu. Tapi kalau dipanggil sama istrinya, misalnya istrinya mau apa? Mau pamit keluar, ya sampean harus semaur, Pak. Itu kan ada keperluan yang harus ini. Tapi nek misalnya gak perlu, wah, misalnya seperti misalnya Mas John dalam kamar mandi, Bun ambil no anduk, itu gak boleh itu.
nggak boleh, gak penting itu, gak penting ngenteni mari po kan gitu. Lah apa atik-atik banbun dalam kamar mandi itu. Nah, kemudian ada beberapa nggih. Alhamdulillah ini nggih, selesai Pak kita. Ada beberapa adab-adab yang lain nggih. Yang pertama tidak boleh melihat yaitunya Pak, melihat kemaluan kita, senjata kita, nggak boleh Pak. Terus melihat yang keluar itu warnanya apa, ukurannya sak piro, nggak boleh itu Pak, nggak boleh nggih. Terus melihat plafon, dongak nang dukur itu nggak boleh Pak. Tole walaupun dalam kamar mandi itu tidak boleh nggih. Terus apa, nah, kertek-kertek itu apa namanya, mempermainkan driji-driji itu juga nggak boleh Pak. Terus harus menjauh dari manusia sekira manusia itu nggak krungu ketika melahirkan itu Pak. Itu nggak boleh Pak. Terus menghindar dari manusia supaya nggak aromanya nggak tercium misalnya, itu juga harus dihindari Pak. Nah, tapi misalnya wis kadung, misalnya saya nginep di rumahnya Mas John misalnya, kamar mandi ini kumpul kali pawone kan biasanya gitu ya kebanyakan. Tapi saya pun kebelet ya Pak. Nah itu kan saya nggak mungkin bisa menghindar wong WC ini di situ ya. Terus bagaimana yang disunahkan menghindar yang mana? Sing disunahkan menghindar sing ono nang pawon Pak. Kudu minggir dhisik, itu sunnah hukumnya nggih. Nek malah gak minggir-minggir itu dolim namanya Pak. Nggak tenang saya nanti di dalam. Waduh wis kadung terdesak ya. Biasanya terdesak kan munine rodok-rodok Pak. Duesian gitu. Jangan buang air besar atau air kecil ketika misalnya mengarah ke kita angin itu Pak. Angin mengarah ke kita, misalnya angin dari arah sana mengarah ke kita, lalu dipancurno merono Pak, itu nggak boleh Pak. Tapi nek yakin dipancurno ke sana itu Pak, kembalinya ke kita, itu haram hukumnya Pak. Itu haram hukumnya. Terus buang air di apa ini namanya? Di tempat di lantai ini, yang lantainya ini seperti paving ini, yang keras ini, itu nggak boleh Pak, makruh hukumnya. Karena nek pasti ero kate nampes, itu haram hukumnya, itu haram hukumnya. Kemudian tidak boleh kencing sambil berdiri, okay? Di sini tidak haram Pak, nggak haram. Langsung diapalno hadis itu Rasulullah melarang kencing berdiri. Haram hukumnya, ngombe berdiri haram hukumnya. Tuh, nggak seperti itu Pak. Wah, nek nang rest area Pak, bingung sampean nanti. Wa innama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Rasulullah pernah melakukan bersemi dalam keadaan berdiri, tujuannya hanya libayanil jawazi. Karena bertujuan Rasulullah menjelaskan bahwa hal itu boleh kalau dalam situasi tertentu, misalnya di rest area, misalnya di mall, apa itu namanya Pak, tempat, nah itu kan di setting berdiri semua, ojo sok apa, ojo sok syar'i sampai nyelang kursi, ke satpam misalnya, ke security, lalu naik ke atas jongkok sampean, waduh loro kabeh, apalagi kayak WC apa, kloset sekarang itu ya ojo nongkrong di situ lah Pak, ojo nongkrong ya. Jadi dalam situasi-situasi tertentu itu kita boleh melakukannya Pak, kecuali misalnya kalau klosetnya itu kloset apa bukan kloset duduk, kloset jongkok ya Mas, sampean itu harus jongkok gitu loh. Tapi kalau klosetnya itu kloset duduk ya ojo jongkok lah Pak. Nek Mas John sing jongkok ya jebol Pak klosete kan gini. Kemudian, nah ini Pak, ini kondisional juga,
tidak boleh masuk ke toilet atau kamar mandi tanpa memakai alas kaki. Nah, ini kondisional, yang saya maksud kondisional. Nek sampean yakin kamar mandinya sampean, anggota keluarganya sampean, pipisnya selalu di kloset, kan itu pasti sucinya, nggih. Maka sampean masuk ke kamar mandi yang suci itu tidak memakai alas kaki boleh. Tapi nek duwe anak kecil nggih, itu dianjurkan pakai alas kaki nggih. Kemudian ketika kita masuk ke toilet tapi tujuannya buang air buang hajat, sama nggak boleh dalam keadaan disunahkan pakai penutup kepala nggih. Tapi yang nggak usah nyetil ngoten mbak, pakai topi yang mana nggak usah. Maksudnya pakai penutup kepala, pakai anduk nggih, mboten nopo-nopo. Kemudian ini berlaku ke kloset duduk, jongkok. Kita harus bertumpu di kaki yang kiri, bertumpu di betis yang kiri, karena itu memudahkan untuk keluar sesuatunya itu. Nah, itu.